Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar fikih ibadah puasa. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan sunnah-sunnah puasa dan adab-adabnya. Yang pertama adalah makan sahur. Di dalam hadis sahih bahwa Nabi SAW bersabda, tasahharu, bersahurlah kamu, fa inna fis sahur barakah, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi ini adalah merupakan perintah dari Nabi SAW bahwa kita ini disuruh oleh Nabi untuk makan sahur. Faslu baina siyamina wa siyami ahlal kitab. Perbedaan puasa kita dengan puasanya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, aklatus sahur, kata Nabi, yaitu makan sahur. Jadi orang ahlul kitab dia juga puasa, tetapi dia tidak makan sahur. Maka Nabi selalu menyampaikan kepada kita, selisihilah mereka. Ya, perbedaan kita dengan mereka itu adalah makan sahur. Kenapa kita diperintahkan makan sahur? Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Ya, mengakhirkan sahur. Diriwayatkan dari Anas, begitu juga dari Zaid bin Sabit. Beliau pernah berkata bahwa kami pernah solat bersama Nabi SAW. Makan sahur bersama beliau. Kemudian aku pun bertanya, ya Rasulullah, berapakah jarak antara azan dengan makan sahur? Maksudnya azan subuh. Lalu Nabi SAW pun menjawab, yaitu sekitar 50 ayat engkau. Maka kira-kira antara 15 sampai 20 menit. Itulah waktu yang paling utama ketika kita ingin makan sahur. Hari ini kita waktu subuhnya jam 5 kurang, maka waktu yang paling afdal untuk makan sahur itu yaitu sekitar jam 4:30. Itulah ukuran di daerah kita. Ya, kalau dia terlalu awal makan sahur, bisa saja setelah dia makan nanti dia akan ketiduran sehingga sholat subuhnya bisa kelewatan. Kemudian yang berikutnya adalah menyegerakan berbuka. Ya, menyegerakan berbuka. Ini yang sangat dianjurkan oleh Nabi SAW. Ya, sebuah hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Abu Aufah bahwa suatu kali kami pernah bersama Nabi SAW. Lalu ketika itu Rasulullah perintahkan, wahai fulan, hidangkanlah makanan. Lalu orang ini pun berkata, apakah tidak ditunda barang sedikit lagi ya Rasulullah? Lalu Nabi berkata sampai 3 kali, hidangkan makanan. Lalu akhirnya dihidangkanlah makanan, lalu berbukalah Nabi SAW. Setelah itu beliau pun bersabda, apabila kalian telah melihat matahari terbenam, maksudnya dari arah barat, artinya ketika waktu maghrib sudah masuk, maka hendaklah kalian berbuka. Inilah kebiasaan Nabi SAW. Ketika waktu berbuka telah masuk, beliau menyegerakan berbuka, artinya dia tidak mengerjakan pekerjaan yang lain-lain, kecuali hanya ketika itu membatalkan puasanya.
Setelah beliau membatalkan puasa, lalu Rasulullah pun melaksanakan solat maghrib. Itulah yang kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Berbeda dengan kita. Kadang-kadang kita ketika berbuka itu berbuka dengan yang berat-berat. Seluruhnya masuk. Ya. Ketika berbuka, makan yang berat, makan nasi, ditambah lagi yang lain-lainnya, sehingga nanti setelah berbuka kita jadi ngantuk, sehingga ketika mau salat kita jadi malas. Maka Nabi telah mencontohkan kepada kita, ketika berbuka hendaklah berbuka dengan yang ringan-ringan. Maka Nabi menganjurkan hendaklah berbuka dengan kurma. Ya, nah, itu yang paling terbaik kata Nabi SAW. Baik kurma basah maupun kurma kering. Kemudian yang berikutnya, yang termasuk ke dalam sunnah puasa dan adab-adabnya adalah yaitu memperbanyak bersedekah di bulan Ramadan ini. Ya, memperbanyak bersedekah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya beliau juga rajin bersedekah. Ketika Ramadan datang, beliau bersedekah lebih kencang dari angin yang berhembus. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka ini perlu kita contoh, ya. Perlu kita amalkan apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang berikutnya, memperbanyak membaca Al-Quran dan tadarus. Ini juga dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti akan menjadi syafaat pada hari kiamat bagi orang yang membacanya. La aqulu alif lam mim. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah. Walakin akan tetapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap satu huruf itu diberi pahala 10 kebaikan. Maka alif lam mim saja yang kita baca, kita sudah mendapatkan pahala sebanyak 30 kebaikan. Bagaimana kalau seandainya kita bisa membaca Al-Quran dalam satu hari 1 juz, mungkin bisa 2 juz, mungkin juga ada yang 3 juz. Itu tergantung kemauan dan keimanan kita masing-masing. Namun kalau kita mau bersungguh-sungguh, maka pasti bisa kita melakukannya. Tidak ada yang tidak bisa. Orang lain bisa, kita kenapa tidak bisa? Kalau kita ingin mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 bulan, berarti paling minimal kita membaca Al-Quran itu setiap selesai solat minimal 2 lembar. Ya, karena waktu solat adalah 5 waktu dalam sehari semalam. 1 juz itu adalah 10 lembar, berarti 1 hari kita bisa membaca Al-Quran 1 juz. Maka kembali kita sampaikan kepada jemaah sekalian, kalau kita bersungguh-sungguh, kalau kita punya tekad, kalau kita punya keimanan, pasti kita bisa, tidak ada yang bisa. Maka hendaklah kaum muslimin yang dirahmati Allah, berlomba-lombalah kita dalam kebaikan ini. Berlomba-lombalah kita dalam amal soleh, karena amal soleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang termasuk sunnah puasa itu adalah menjaga hal-hal yang akan membatalkan pahala puasa kita. Baik itu ucapan kita, lidah kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, semuanya kita jaga. Berhentilah kita membicarakan aib saudara, berhentilah kita bergunjing, berhentilah kita namimah, mengadu domba orang, karena itu semuanya akan dapat menghapuskan pahala puasa kita. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini dapat menjadi renungan bagi kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan.
Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.